Film ini berlatar belakang di penjara dan mengisahkan tentang kehidupan penjara wanita di Korea. Setiap tokoh mempunyai alasan yang berbeda-beda yang menyebabkan mereka di penjara. Tokoh yang kami analisis di sini adalah tokoh Yumi. Yumi merupakan korban kekerasan seksual dari ayah tirinya sendiri. Ia mendapatkan kekerasan seksual selama bertahun-tahun oleh ayah tirinya. Dan suatu hari di saat ia mendapatkan kekerasan seksual, seketika ia mendapat keberanian untuk melawan ayahnya. Dengan mendorong dan memberi pukulan menggunakan hiasan patung besi terhadap ayahnya sebagai tanda perlindungan diri. Dan tanpa sengaja, Yumi telah membunuh ayah tirinya tersebut. Dan akhirnya Yumi pun harus mempertanggungjawabkan perlakuannya tersebut dengan masuk ke dalam penjara khusus wanita. Berikut cuplikannya. 나가 있어! 가만히 있어! 이게 죽으려고 환장을 했나 이... 무슨 짓을 한 거야? 너 지금 무슨 짓을 한 거야? 무슨 짓을 한 거야? Dalam kasus ini, kita bisa gunakan suatu teori kognitif behavioral terapi, dan yang harus kita ketahui, pelaku melakukan percobaan bunuh diri tersebut disebabkan oleh apa? Karena Yumi ini sudah beberapa kali mencoba bunuh diri. Tapi menurut kognitif behavioral terapi, pelaku yang mencoba bunuh diri kemungkinan ia berpikir bahwa dengan bunuh diri rasa stres atau self-esteem pelaku akan terhenti, sehingga ia akan terus melakukan percobaan pembunuhan berkali-kali. Berikut cuplikannya. 내가 죽겠다는데 왜 니들이 무슨 상관이야? 이러지 마! 이러지 마! 죽일 생각 아니면 건드리지 마. 줘봐라. 아이고, 네 아프다고 민우가 허해주는갑다. 민우야, 눈 아프다고 허해주는 기가. 상처가 많은 친구인가 봐요. 구치소에서 자살 기도도 많이 했다 그러고. 죽음으로 용서를 구하려고 하는 걸지도 모르지. 하루하루 사는 게 더 두렵고 고통일 수도 있어. 불쌍한 중생들을 위해 두 눈 찔끔 감고 한 번만 도와주시면 안 돼요? 에? 선생님. Secara akademis pun pengertian stres ini bermacam-macam, ada 3 di antaranya yaitu 1. Mengartikan stres sebagai kualitas pasangan eksternal. 2. Sebagai reaksi terhadap rangsangan. 3. Stres merupakan hasil dari interaksi antara stimulus dan respon. Kemudian, dalam psikologi kesehatan yang menyebutkan bahwa dari kasus tersebut kebanyakan menggunakan teori stimulus dan respon, dan ini menyangkut sebagai interaksi melihat stres sebagai proses yang melibatkan kejadian yang ada di lingkungan. Kemudian, respon terhadap stresor tersebut ada berbagai macam, baik secara vali ataupun emosional kognitif, maupun keperilakuan, dan relevaluasi yang muncul akibat dari perubahan dan respon stresor tersebut. Dari kasus Yumi ini, dia adalah korban dari kekerasan seksual yang kemungkinan Yumi ini mengalami stres yang berkelanjutan karena Yumi telah menjadi korban secara berulang-ulang.
Karena selalu memikirkan harga dirinya serta perlakuan ayah tirinya terhadapnya, bisa disebutkan itu adalah stresor atau stimulus yang diberikan. Respon Yumi ini bisa dibilang secara kognitif, yang dimana ia berpikir bahwa setelah ia terbukti melakukan pembunuhan, ia berulang kali mencoba melakukan percobaan bunuh diri, yang secara kemungkinan Yumi berpikir bahwa dengan mengakhiri hidupnya, membuat self-esteemnya tersebut akan hilang, termasuk beban dan stres yang Yumi alami. Dalam teori juga menyebutkan bahwa respon jasmani terhadap stres dapat menolong, tetapi dalam stres yang berat dan aktivasi sistem yang berkepanjangan dapat memberikan efek kepada organ jasmani, fungsi mental, dan sistem imun. Coleman, 1990, mengemukakan bahwa stres dapat dirasakan berat apabila secara objektif berlangsung lama dan secara subjektif dapat dirasakan berat karena tinggi maknanya menyangkut masalah penting, berat, dan besar masalahnya. Dan secara objektif, hal itu berhubungan dengan perilaku ayahnya Yumi terhadap Yumi yang sudah dari bertahun-tahun melakukan kekerasan seksual terhadap Yumi. Dan secara subjektif, ketika Yumi mendapatkan kekerasan itu, dan ia ingat selalu kejadian yang telah menimpanya, dan itu menjadi stres terbesar bagi dirinya. Dan untuk orang ini, kita bisa melakukan asesmen perilaku, serta asesmen perilakunya menggunakan metode observasi naturalistik, di mana disebutkan bahwa metode ini server mengamati perilaku secara langsung dalam situasi yang dirasakan klien secara aktual. Dan di sini permasalahannya tersebut, si orang ini sulit untuk berinteraksi dengan orang lain, jadi bisa diobservasi. 깜빵에서 애도 키우냐? 뭐? 좋은 추억 되겠다. 미친. 이래 죽어! 여자야! 여자! 교도관! 교도관! 교도관 돼! 홍정혜 씨, 남편이 정신과 진료 받았다는 기록도 저희가 다 확보했습니다. 자꾸만 그런 식으로 진술을 회피하시면 우리도 도와드릴 수가 없어요. 아니, 정확하게 말씀을 하셔야 된다니까요. 애미 애비 없는 고아이 불쌍해서 데리고 사라졌더니 네가 배신을 해? 너 전화 안 받고 누구랑 무슨 짓 하고 있었어? 좀 피해. 야, 너 애밴 거 그것도 나 안심시키고 다른 새끼랑 바람 피려고 그랬지. Di dalam cerita tersebut, Jong Hye bisa masuk ke dalam penjara karena telah membunuh suaminya. Tetapi di balik itu semua, Jong Hye ini terlebih dahulu mengalami KDRT ketika ia sedang hamil. Karena Jong Hye ini ketahuan telah berselingkuh, Jong Hye tidak sengaja membunuh suaminya dikarenakan ia ingin melindungi dirinya dan juga kandungan dari penganiayaan sang suami ini. Dalam skens tersebut, Jong Hye dipukul dan ditendang oleh suaminya. Dan ketika suaminya hendak memukulnya memakai tongkat, seketika refleks Jong Hye mendorong suaminya yang dimana mendarat di meja kaca dan membuat suaminya terbunuh. Dan setelah kejadian tersebut, Jong Hye mengalami trauma terhadap kata-kata umpatan yang ia terima dari suaminya ketika ia dianiaya. Dan dari kejadian tersebut, ketika ia mendengar kata umpatan itu kepada dirinya, ia selalu marah. Dan kejadian tersebut terjadi ketika Yumi yang sebagai tahanan yang baru bergabung dengan kelompok Jong Hye ini telah mengumpat kepada Jong Hye dan mendorong anaknya sampai terjatuh. Dan di saat itulah Jong Hye memukul Yumi. Dalam kasus ini tokoh Jong Hye ini sangat sensitif dengan kata umpatan dikarenakan ia sudah banyak mendapat penganiayaan oleh suaminya. Dalam kasus tersebut kita bisa menggunakan terapi perilaku atau behavior terapi.
yang mana kita memakai jenis desensitivisasi sistematis di mana disebutkan bahwa terlaksananya teknik terapi itu didasarkan pada sensitivitas. Yang artinya membuat lebih tidak sensitifnya ia terhadap suatu hal, keadaan atau pendapat, dan sistematis yang berarti memiliki urutan tertentu secara bertahap-tahap dan sesuai cerita Jong Hye tersebut lebih sensitif dengan kata umpatan tersebut. Dan dari terapi desensitivasi ini sangat cocok kepada Jong Hye yang bisa membuat ia tidak sensitif lagi terhadap kata umpatan ini dan bisa hidup normal seperti semula. Sekian penjelasan dari kami, mohon maaf apabila banyak kekurangan, karena kami masih tahap belajar, mohon dimaklumi, dan kesempurnaan hanya milik Tuhan semata, dan apabila ada kritik dan saran bisa sampaikan di kolom chat ini. Terima kasih.